يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang sama-sama semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dalam keadaan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hadirin muliakan dan hormati, wabil khusus Sahibul Bait Ustaz Anwar serta Ustaz Taufik dan seluruh yang hadir, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jauh saya dirahmati Allah. Ya. Di hadapan saya ini, masya Allah, ya, senior semua. Ya. Senior baik dari segi umur atau dari segi keilmuan. Ya. Karena apa? Karena semakin bertambahnya usia tentu semakin bertambah pengalaman. Ya. Jadi secara pengalaman juga lebih senior dari kami, seperti itu ya. Jadi masya Allah, sungguh ini adalah momen berharga bagi kami pribadi dan juga kepada jemaah sekalian. Tentu ini bisa menjadi tempat kita bertukar pikiran, ya, sharing ilmu dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama tentu kita sebagai hamba Allah wajib untuk senantiasa bersyukur. Senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena kesyukuran itu adalah salah satu kewajiban bagi setiap hamba Allah. Kenapa demikian? Karena kewajiban hamba Allah itu disebutkan dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, bahwa tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, tugas utamanya adalah illa liya'budun, beribadah kepada Allah. Ya, tujuan utamanya Allah menciptakan manusia dan jin adalah beribadah kepada Allah. Dan syukur itu bisa diukur dengan ketaatan. Kalau kata para ulama, asyukru huwa ta'ah. Syukur itu adalah ketaatan. Kalau kita mau lihat seberapa syukur kita kepada Allah, maka lihatlah seberapa jauh ketaatan kita kepada Allah. Seberapa tinggi tingkat ketaatan kita kepada Allah, itulah tingkat kesyukuran kita di hadapan Allah. Itu yang pertama. Jadi tidak bisa dibedakan. Kalau dia merasa bersyukur, maka lihat apakah ketaatannya semakin bertambah di hadapan Allah. Karena dengan kesyukuran itu, ya Allah sendiri yang berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau dengan nikmat yang diberikan, ya, dengan segala bentuk karunia dari Allah, kemudian kita bersyukur dengan memperlihatkan ketaatan kita bertambah di hadapan Allah, maka Allah juga akan tambah, ya, berupa kenikmatan-kenikmatan yang lain. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid, tapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, maka na'udzubillah, azab Allah sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau kita berbicara, ya, masalah silaturahmi, ya, silaturahmi, karena kita momennya ini silaturahmi, ya. Kalau di Indonesia istilahnya itu ada dua, silaturahmi dan silaturahim. Tapi pada dasarnya, ya, kan kita sering bertanya, yang benar yang mana, Ustaz? Itu sama saja, silaturahim dan silaturahmi. Tapi kalau istilah Arab, maka yang benar adalah silaturahmi.
Silakan Bu, silakan masuk. Baik, kita persilakan untuk masuk. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Baik, silaturrahim, ya, silaturrahim artinya adalah silah itu menyambung, ar-rahim ulul arham. Jadi kalau dilihat dari segi bahasa, silaturrahim adalah menyambung tali arham. Siapa arham itu? Ya, ulul arham adalah pertama keluarga, ya, saudara, saudara kandung, kemudian saudara dari ibu dan bapak, paman, anak paman, ya, ibu, saudara ibu, anak dari saudari atau saudara ibu. Itu semuanya disebut dengan ulul arham, aula bi ba'd. Jadi menyambung tali silaturahim yang paling pertama adalah kepada kerabat, keluarga, keluarga paman, ya, anak paman dan lain sebagainya yang masuk dalam kategori ulul arham. Nah, adapun yang kita laksanakan ini, ya, itu adalah silatul ukhuwah. Silakan. Baik. Jadi silaturahim. Nah, kalau kita dalam konteks ya silaturahim haji, maka itu adalah silatul ukhuwah, menyambung tali kekeluargaan yang dilandaskan dengan ukhuwah Islamiyah, saudara keimanan, ya. Sebagaimana sabda, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara, ya, bersaudara. Saudara apa? Saudara seiman. Itu perbedaannya. Baik, semoga dengan silaturahim ini kita termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yutila umrahu wa yabsata rizqahu falyasir rahimah. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, kemudian dimudahkan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Termasuk di dalamnya silatul ukhuwah. Makanya saya dirahmati Allah. Baik, kita langsung menuju ke tema, ya. Tema yang kita angkat dari saran dari Ustaz Pak Haji Azhar, bahwa kita akan membahas tentang fikih atau adab suami dan istri. Kebetulan saya kemarin terpikirkan ingin mengambil pelajaran-pelajaran penting, hikmah-hikmah dari kisah Nabiullah Ibrahim, keluarga Nabiullah Ibrahim, ya, adab-adab dan hikmah yang dapat kita ambil. Karena apa? Karena ini silaturahmi haji, dan momen haji itu diawali dari kisahnya Nabiullah Ibrahim bersama istrinya, bersama keluarganya. Ya. Jadi kita mengambil kisah dari keluarga terbaik, ya, pelajaran-pelajaran yang insya Allah dapat kita petik. Baik, yang saya dirahmati Allah, langsung saja. Jadi Nabiullah Ibrahim aslinya dari mana Pak? Dia di negeri Babilonia, ya. Babil kalau bahasa di Al-Quran, di Babil, di Babilonia. Dia lahir di situ dan besar di situ. Pada saat umurnya sudah dewasa dan sudah mendapatkan wahyu dari Allah, mulailah ia menjadi da'iya ilallah, pendakwah. Dan Allah sebutkan Nabi Ibrahim adalah
kana ummatan qanita. Nabi Ibrahim itu sendiri dakwahnya. Dia melawan ayahnya sendiri sebagai pembuat patung. Makanya seolah-olah seperti satu umat padahal cuma satu orang saja. Artinya apa? Kekuatan seorang laki-laki itu ya sangat dianjurkan dalam agama. Ya, kita sebagai khususnya para ayah ya harus tetap kuat. Nah, itu pelajaran yang pertama. Harus tetap kuat. Ya. Baik itu sebelum menikah atau selama berumah tangga, laki-laki juga harus tetap menjaga kondisi fisik, kesehatan, dan juga kekuatan jiwanya. Ya. Setelah itu kita singkat cerita, Nabi Ibrahim melalui banyak fase, ya, sampai berdakwah, kemudian dibakar, ya. Dan kita langsung kepada fase ketika beliau menikahi anak dari paman. Dikatakan dalam sejarah, artinya saudara dari bapaknya itu punya anak, ya. Dan bapaknya Haron namanya, punya anak yang disebut namanya adalah Siti Sarah. Haron ini seorang raja juga, dinikahkan oleh pamannya bersama dengan Ibrahim alaihi assalam. Karena dakwah Ibrahim ditolak, maka ia memutuskan untuk hijrah kepada negeri Syam. Maka Ibrahim bersama Siti Sarah berhijrah ke Baitul Maqdis. Hijrah ke Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa yang kita kenal. Di sanalah mereka tinggal. Setelah beberapa saat, Masjidul Aqsa itu dilanda musim paceklik atau musim yang sangat keras, di mana air kering, ya, dan lain sebagainya, itu susah. Akhirnya apa? Tinggal bersama Hajar, dan Allah kabulkan doa Ibrahim. Orang-orang tertarik, ya, orang Yaman yang tadinya tinggal di Yaman karena bendungan Ma'rib hancur, maka dia hendak hijrah ke Mesir. Tapi ketika melihat ada burung berputar di atas langit, menandakan ada air di Makkah, mereka mengatakan dulu nggak ada air, tapi coba kita cek. Ketika dicek, ternyata ada Hajar bersama Ismail. Maka dia meminta izin, wahai ibu, bolehkah kami tinggal di sini? Dan mereka membawa rombongan untuk menggunakan sumurmu ini, ya. Maka Siti Hajar mengatakan boleh, tapi kalian tidak punya hak atas sumur ini. Akhirnya tinggallah Bani Jurhum, dan disinilah awal mula peradaban Makkah. Ibrahim kembali beberapa kali mengunjung Siti Hajar dan Ismail untuk apa? Untuk melepas kerinduan, ya, sembari membangun Ka'bah. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, ketika Ibrahim mengangkat kembali, membangun kembali daripada Ka'bah bersama siapa? Wa Ismail, bersama Ismail. Nah, ketika Ismail sudah menginjak, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, maka di sini turun perintah Allah yang begitu di luar nalar lagi. Ya. Perintah Allah apa? Berupa mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ya, anak yang sudah ditunggu puluhan tahun. Ya, setelah lahir disuruh bawa ke pasir yang tandus. Setelah besar disuruh untuk disembelih. Ini berat sekali bagi kita kalau ada perintah Allah seperti itu. Tetapi contoh teladan dari Nabi Ibrahim, ketika perintah Allah itu ada, maka tanpa tapi tanpa nanti dia tanya kepada Ismail, ya Ismail, inni ara fil manami anni azbahuk, sesungguhnya aku lihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Dan mimpi seorang nabi itu adalah perintah. Maka apa kata Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, wahai abiku, kalau itu adalah perintah Allah maka lakukan. Sama persis jawabannya seperti Siti Hajar. Jadi apa? Madrasatul ula, seorang anak itu memang
Di antara yang paling kuat penyebabnya adalah dari ibu. Dari ayah itu akan mengajarkan dia ya sikap-sikap dasar. Tetapi madrasatul ula yang disebutkan adalah al-um. Maka itu pentingnya. Maka persis jawabannya Siti Hajar, begitu juga jawabannya anak dari Siti Hajar yaitu Nabiullah Ismail ketika hendak mendapatkan perintah untuk disembelih tanpa tatbih, tanpa nanti. Insyaallah. Akhirnya ketika falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika hendak disembelih ya, ada syaitan yang menggoda untuk tidak dilakukan. Ada syaitan menggoda untuk tidak dilakukan. Akhirnya Nabi Ibrahim melemparnya. Kemudian setelah jalan lagi lempar kedua, lempar ketiga, maka terjadilah melempar Aqabah. Itu 3 kali, 3 kali. Karena apa? Itulah yang dilakukan Nabi Ibrahim ya kepada syaitan yang hendak mengganggunya ketika hendak menyembelih Ismail, dan itu diabadikan oleh Allah. Ketika hendak disembelih, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika mereka Ibrahim dan Siti dan Ismail sudah berserah diri, pasrah, sudah nggak ada lagi. Ini udah perintah Allah, ini udah keputusan Allah, kita mau bagaimana? Kita udah berserah. Nah, ini tingkat paling tinggi, Pak. Tawakal. Jadi tawakal itu udah setelah ikhtiar. Sama seperti Nabiullah Musa ketika dikejar Fir'aun, di belakang ada Fir'aun, di depan ada sungai Nil. Maka apa kata pengikut Nabi Musa? Innal mudrakun. Ya kalau begini kita udah habislah kita kalau gini. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ketika terhenti, pokoknya udah nggak ada jalan, maka itu adalah pasrah kepada Allah. Itu pasti pertolongan Allah. Ya. Maka apa? Ya Musa, ya. Wahai ila Musa an yudrib bi'asaqal bahr, pukul tongkatmu kepada lautan, maka terbelahlah lautan itu. Nah itu sudah ketika sudah nggak ada jalan, maka Allah pasti tunjukkan kuasanya. Sama dengan Ibrahim ketika sudah di puncak, ya tidak ada lagi opsi. Aslama wa tallahu jabin, hendak disembelih anaknya, maka disitulah Jibril menahan parangnya, ya, Jibril menahan pedangnya Nabi Ibrahim, lalu menggantinya dengan seekor domba dan mengatakan Allah berfirman kepada ya Ibrahim, qad saddaqata ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu dan sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat agung dan engkau mampu melewatinya. Ya Masya Allah. Maka rangkaian ini, ya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim bersama istri keluarganya, itulah yang menjadi rangkaian dalam manasik haji yang diabadikan sepanjang masa. Artinya apa? Begitu besarnya ibrah dari keluarga Nabi Ibrahim ini. Ya, peranan seorang ayah, peranan seorang ibu yang kemudian memperlihatkan bagaimana ketaatannya kepada Allah dan memperlihatkan bagaimana ketaatannya kepada suami ketika itu perintah Allah, menghasilkan generasi terbaik dan peristiwa-peristiwanya diabadikan, bahkan dilakukan di setiap tahun. Dan sebab mereka pula orang-orang tertarik untuk datang kepada Baitullah Makkah Mukarram. Masya Allah, ini adalah salah satu keluarga terbaik yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ada 3 tipe keluarga. Yang pertama, suaminya baik, istrinya buruk. Itu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu baik, istrinya buruk, ya kan? Yang kedua, suaminya buruk, istrinya baik. Itu siapa? Fir'aun, ya. Fir'aun, suaminya buruk, istrinya baik, ya. Istrinya menerima dakwah, ya, tauhid. Yang ketiga, suaminya baik, istrinya baik. Itu keluarganya siapa? Nabi Ibrahim yang tadi kita cerita. Ya kalau Bapak Ibu ditanya mau pilih keluarganya siapa, pasti semuanya pilih keluarganya Nabi Ibrahim. Ya.
Tapi mohon maaf Bu, Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Nah itu ya canda ya, bercanda itu. Tapi memang betul seperti itu ya. Nabi Ibrahim itu istrinya 2 ya. Tapi kalau membahas itu Nabi Muhammad sendiri ya beda, sebabnya juga karena Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan kan begitu ya. Sama dengan Nabi Muhammad tidak ada poligami sebelum Khadijah Al-Kubra atau wafat ya. Sebelum itu tidak ada, beliau menambah gitu ya. Tapi bukan berarti menjadi dalil untuk tidak menambah gitu ya. Tidak. Ada pembahasannya khusus insyaallah. Baik. Jadi ibrah yang sangat besar dari sepenggal kisah ya terbaik, keluarga terbaik, ayah terbaik ya, ibu terbaik yang menghasilkan generasi terbaik, bahkan inilah cikal bakal peradaban terbaik dari keluarga yang ketaatannya masya Allah. Tidak perlu diragukan lagi ketika seorang suami mencontoh Nabi Ibrahim, kemudian seorang istri mencontoh Siti Hajar dan Siti Sarah, maka lahirlah generasi terbaik. Dan dengan itu insya Allah kelak sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa akan tiba masanya kembali kepada kekhilafaan Islamiyah di akhir zaman nanti. Dan semoga kita termasuk dalam orang-orang yang hendak mengusahakan itu. Kalau memang kita tidak bisa, setidaknya dari keturunan kita yang akan ikut peran, ikut andil dalam membangkitkan khilafah Islamiyah kembali di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Baik, yang saya dirahmati Allah, itu mungkin ya sekilas adab-adab ya dari ibrah atau hikmah kisah Nabi Ibrahim ya. Dan insyaallah tadi sudah ada buku dari Ustaz Azhar ya. Buku itu masya Allah berkaitan dengan adab ya, suami dan istri, dan insya Allah akan dibahas nanti. Bisa nanti ada Ustaz Rafiq yang membahas ya, atau ada Ustaz ya, iya Ustaz Rafiq ya. Sudah khatam ya. Insya Allah seperti itu. Dari kami cukup sekian. Tentu dari kata-kata mungkin ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena semakin banyak berucap biasanya semakin banyak apanya? Semakin banyak salahnya. Man katsura kalamuhu katsura sakhtuhu. Siapa yang banyak bicaranya biasanya banyak keplesetnya gitu biasanya ya. Semoga tadi kata-katanya ada hikmahnya dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Nanti al-as'ilah. Kita mungkin tanya jawab, tapi mungkin tidak ada yang perlu ditanyakan ya. Banyak tuh. Baik. Persilakan ya, Haji. Membuka dulu. Siapa tahu? Ya, Persilakan Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Pertama mungkin Ustaz Bakti. Masya Allah. Temanya apa ya? Dapat hadiah. Hadiah dari Hadiah umroh. Masya Allah. Ya, ibu lah. Ibu nggak apa-apa. Oh, udah selesai. Yang mau bertanya mau diumrohin sama kan? Masya Allah. Masya Allah. Terombang ambing gitu. Oke. Ya ini mungkin sedikit kali singgungannya dengan konten.